Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Samson Utayan. Saya asal kampus saya, yaitu dari STMIK Hang Tua Pekanbaru, dengan jurusan Sistem Informasi. Dan NIM saya adalah 20072021. Nah, di video kali saya ini saya akan memberikan cara membuat database maupun beserta tabel-tabelnya di Progress SQL. Nah, ini merupakan tugas UTS semester ganjil saya di mata kuliah basis data. Dan pengampunya yaitu Mr. Herianto. Langsung saja kita ke aplikasinya. Bagi teman-teman yang belum aplikasinya, teman-teman juga dapat mendownload di Google dan menginstal di laptop teman-teman. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasinya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, yang langkah pertama, di sini ada soalnya, contoh soalnya yang diberikan. Soal yang diberikan oleh Bapak Herianto. Nah, di sini di tugas yang diberikan ini, yang pertama kita disuruh membuat database beserta tabel-tabelnya. Adapun tabel yang ingin kita buat yaitu tabel barang, tabel jasa, tabel mekanik, tabel pendaftaran, tabel service, rincian jasa, rincian service. Dan di sini kita akan merancang aplikasi untuk bengkel Fajar Jaya. Nah, adapun laporan data pendaftarannya seperti di soalnya bisa kita lihat. Ini untuk laporan data pendaftaran. Ini untuk faktur servis kendaraan. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel-tabel yang bakalan kita rancang ataupun tabel yang di dalam database. Nah, selanjutnya adapun ketentuan yang diberikan, yaitu yang pertama pembuatan view relasional mengacu pada output pada tabel A dan tabel B. Yang kedua itu yaitu merancang database menggunakan Progress SQL beserta tabel-tabelnya. Nah, langsung saja kita buat database-nya terlebih dahulu. Di sini di aplikasi ini, di database ini kita klik sekali, baru klik kanan, create database. Di sini kita buat nama database-nya db_bengkel. Usahakan huruf kecil ya. Kita klik save. Nah, di sini sudah ada ya database bengkelnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel. Yang pertama itu tabel barang. Tabel barang. Caranya di skema ini kita pilih sekali, kita klik sekali di skema, klik kanan, create. Kita buka dulu. Di sini ada tabel. Kita klik kanan, create table. Nah, di sini ada dua cara ya untuk membuat tabel ini. Ini membuat tabel secara, maksudnya ini kita membuat tabel itu ada cara gampangnya, ada cara susahnya. Cara gampangnya ya seperti ini, bisa kita buat di sini. Contohnya
di tabel barang ya, tabel barang. Nah, untuk field-fieldnya bisa kita tambahkan di sini. Tabel udah kita buat nama tabelnya, fieldnya kita buat di sini, kita pilih add. Di sini contohnya kita buat nama ID barang, tipenya itu varchar, karakter varying, panjangnya kita buat itu 10. Kita buat, jangan lupa membuat primary key-nya. Nah, yang kedua itu kita buat nama barang sama varchar juga, panjangnya kita buat 30. Lanjut, yang ketiga ini kita buat harga beli, panjang tipenya varchar, panjangnya 40. Kita tambah lagi harga jualnya, tipenya kita buat varchar, panjangnya harga beli harga jual ya 40. Terus satuannya sini kita pilih varchar juga, panjangnya kita buat 15. Terus di sini kita buat stoknya, kita tambahkan tipenya karakter varying ya, atau varchar, panjangnya 15. Kita klik save. Nah, di sini otomatis dia sudah ada ya tabel barangnya, kolomnya, bisa kita fill-fillnya di sini. Nah, ini cara gampangnya. Nah, cara termudahnya lah. Kalau mau secara manual dia bisa juga. Di table ini kita pilih query tool. Ini di sini kita buat script untuk membuat tabel. Nah, di sini kali ini saya akan membuat cara gampangnya saja untuk mensingkat waktu pembuatan tabelnya. Nah, di situ kita sudah buat tabel barang. Selanjutnya kita akan membuat tabel data jasa ya. Nama tabelnya kita buat tabel jasa. Kolomnya kita tambahkan. Tabel jasa itu kita buat ID jasa. Tipenya varchar. Panjangnya kita buat 10 saja. Primary key. Terus nama jasa kita buat juga di sini varchar 45 panjangnya. Terus di sini kita buat tarifnya kita buat integer saja. Nah, setelah itu kita pilih save. Oke, di sini primary key-nya ya. Bisa kita lihat. Nah, di sini juga kita bisa lihat sudah ada tabel jasa ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel mekanik. Kita akan buat tabel mekanik.
Caranya sama. Nah, tabel mekanik kita tambahkan fieldnya ID mekanik, nama mekanik, alamatnya. Kalau bisa huruf kecil semua ya, biar karena ini lebih dominan ke huruf kecil sih dia. Nomor handphone. Oke, kita pilih yang kali ini, kita pilih tipe datanya yaitu varchar. Nama mekaniknya varchar, alamatnya varchar, nomor handphonenya varchar. Jadi mekanik ini panjangnya 10 saja, nama mekanik 45, alamat ini 200 saja kita buat, handphonenya 15, primary key. Oke, save. Nah, di sini sudah kita buat tabel mekaniknya. Lanjut kita akan membuat tabel user. Kita akan membuat tabel user, caranya sama kayak tadi. Oke, lanjut ya. Tadi kita buat tabel yang baru. Nah, di sini kita akan membuat tabel user. Nah, tabel user ini kita buat namanya tabelnya user, user. Kita tambahkan ID user, baru nama user, password, sama level. Di sini kita pilih varchar ya. Tipe datanya, nama usernya juga, passwordnya juga, levelnya juga varchar. Panjangnya kita kasih panjangnya itu 10, untuk namanya 25, passwordnya itu 15 saja, levelnya 15. Jangan lupa untuk membuat primary key. Save. Sudah ada ya. Terus lanjut kita akan membuat tabel pendaftaran. Kolomnya kita kasih di sini nomor, baru ID pendaftaran, nomor, tanggal, nama pelanggan,
keluhan, status. Sudah. Nomor ini kita kasih tipe datanya varchar, tanggal itu date, nama pelanggan varchar, keluhan itu tipe datanya varchar, status tipe datanya varchar. Panjangnya 10 saja. Nama pelanggannya 45. Keluhan itu 45 aja. Statusnya 15 saja. Primary key. Oke. Setelah itu kita akan membuat tabel data service, tabel service ya. Caranya sama. Tabel service. Nomor faktur. Tanggal. Jumlah item. Biaya jasa. Biaya barang. Diskon. ID mekanik. ID user. Nomor polisi. Nomor faktur kita buat varchar, tanggal date, tanggal date, jumlah item itu kita kasih integer saja. Biaya jasa integer, biaya barang integer, diskon integer, ID mekanik itu varchar, ID user, nomor polisinya juga kita kasih tipe datanya varchar. Nah, ini sudah kita kasih panjangnya 10, jumlah item, ID mekaniknya ini 10, di user 10, 15. Ini primary key-nya nomor fakturnya. Oke, selesai itu kita save. Nah, ini sudah ya tabel service. Lanjut kita akan membuat tabel detail service. Tabel di detail
tabel detail service. Kita tambahkan di sini ID detail service. Setelah itu nomor faktur. Setelah itu ID barang. Setelah itu harga jualnya. Sama jumlah jual. Ini kita kasih varchar saja, nomor faktur varchar juga, ID barang varchar juga, harga jual itu integer, jumlah jual juga integer. Ini kita kasih 10, nomor faktur 15, barang 10. Di sini menjadi primary key itu ID detail service-nya. Save. Oke, lanjut kita buat tabel baru, yaitu tabel detail jasa. Tabel detail jasa. Kolom. Sini kita tambahkan ID detail jasa, nomor faktur, ID jasa, di sini tarif, harga. Ini kita kasih datanya, nomor faktur varchar juga, tarif varchar juga, tarif integer, tarif itu integer, harga integer. Di sini ID-nya kita kasih 10, panjangnya, nomor faktur juga, ID-nya juga. Kita kasih primary key, save. Nah, di sini teman-teman kita sudah membuat tabelnya. Di sini ada 8 tabel, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini kita akan menambahkan data ataupun nama-nama barang, kita akan menambahkan data pada tabel-tabel yang kita buat tadi. Nah, sebelumnya kita akan melihat soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu itu Bapak Haryanto. Nah, di sini kita akan relasikan tabel A. Ini kita akan relasikan tabel A bisa kita lihat di sini.
Nah, jadi sini kita akan melakukan ini caranya. Nah, jadi butuhkan itu yaitu data user sama data pendaftar. Modifikasi data pendaftar, kita menambahkan namanya ID user. Kita akan memodifikasi ya. Nah, caranya seperti ini. Kita buka aplikasi tadi. Di pendaftaran kita klik properties. Tinggal di sini kita tambahkan di sini ada dua ya, tertinggal nama pelanggannya, kendaraan. Nah, kita tambahkan di sini jenis kendaraan. Sama tadi ID ya. ID user. Jenis kendaraannya itu juga panjangnya 15. Save. Nah, di sini kita akan nambahkan data user. Kita akan merealisasikan tabel pendaftaran. Nah, di tabel pendaftaran terdapat nomor pendaftaran pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, keluhan. Nah, untuk petugas ini kita dari user. Kalau itu bahkan di sini tugas ini gitu. Nama yang orang siapa nama karyawan login menggunakan itu. Jadi kita menampilkan kita sudah menambahkan ID user di pendaftaran untuk memanggil nama. Nah, langsung saja kita isi data dulu untuk tabel user ya. Caranya script, pilih insert script. Nah, di sini kita akan sini sudah ada field yang bakalan kita isi nih. Tempat pengisiannya nanti di sini di tanda tanya ini kita ganti petik 1. Ada usernya, contohnya kita kasih U001. Nama usernya contohnya saya berikan nama saya sendiri, Samson. Passwordnya ABC123. Levelnya admin. Nah, di sini sudah sukses ya. Nah, lanjut kita akan menambahkan data di tabel pendaftaran. Contohnya di sini nomor pendaftarannya contohnya P001, tanggalnya 2021, tanggal bulan 5 tanggal 28. Nama pelanggannya contohnya Suryani. Keluhannya rantai bersih. Statusnya kita buat proses
pengerjaan. Jenis kendaraannya motor. Usernya tadi kita buat U001. Error ya. Bentar. Ini di sini error ya. Sekali lagi. Nomor pendaftaran, tanggal, nama pelanggan, keluhan, status, jenis kendaraan, ID user. Oke, di sini sudah berhasil ya. Nah, kita merealisasikan kita akan relasikan tabel pendaftaran ini. Caranya di sini kita akan menampilkan nomor pendaftaran, nama pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, keluhan. Nah, caranya itu di bengkel ini kita klik kanan, query tools. Di sini kita ketikkan perintahnya, select nomor pendaftaran, nama pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, keluhan, sama nama user. From tabel pendaftaran, kita gabungkan tabel user ke tabel pendaftaran. Caranya tabel user, join tabel user on tabel pendaftaran, tabel user .id user. Oke, kita coba jalankan. Nomor pendaftaran does not exist. Tunggu sebentar ya, mungkin ada kesalahan dikit. Ya, di sini nomor ya kita buat ya. Nomor. Coba jalankan. Nomor polisi. Di pendaftaran mana ya, di tabel. Iya, di sini salah satu tabelnya kurang ya, nomor polisinya tidak ada ya. Kita akan tambahkan caranya. Nah, caranya sama kayak tadi, properties, kolom. Di sini tidak ada nomor polisinya ya, kita tambahkan
nomor polisi. Di sini kita kasih tipenya varchar saja, panjangnya 15. Save. Kita refresh, kita edit dulu ya. Tadi sempat kita isi nomor pendaftarannya P001, tanggalnya 2021, bulan 5, tanggal 27. Nama pelanggan Suryani, keluhannya rantai berisik, statusnya proses pengerjaan, jenis kendaraan motor, ID user U001. Oh iya, nomor polisinya kita belum kita buat. Nomor polisinya BM 3424 D B. Ini satu lagi di sini where-nya kita berdasarkan nomor P01. Oke, sukses ya. Kita closekan saja. Nah, ini kita coba jalankan kembali. Nah, di sini sudah tampil nomor, nama pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, keluhan, sama nama user. Seperti yang soal yang tertera di sini. Nomor pendaftaran, nama pelanggan, nomor polisi, jenis kendaraan, keluhan, sama nama petugasnya. Lanjut kita ke tabel faktur servis kendaraan. Nah, di faktur servis kendaraan ini dia yang kita akan relasikan itu yang pertama itu nomor faktur, tanggal, nomor polisi. Terus kita akan relasikan ke tabel jasa. Terus kita akan merealisasikan ke tabel barang, tabel mekanik, tabel user, dan caranya yaitu kita kembali ke aplikasi yang tadi. Ini sudah tampil. Ini kita closekan saja. Pertama kita akan membuat data. Kita akan mengisi data pada tabel jasa. Caranya pilih sekali klik di sini jasa, pilih script, insert script. Nah, di tabel sebelumnya kita akan memodifikasi. Tabel service dulu ya. Karena di sini dia ke faktur servis kendaraan. Jadi kita akan memodifikasi tabel service. Jadi di tabel service itu kita akan menambahkan namanya di sini ID jasa untuk memanggil nama jasa, nomor kodenya, nama jasa, dan harganya ya. Di sini kita akan buat ID jasa nanti. Terus yang kedua itu ID barang. Karena kita akan merelasikan barangnya, jadi kita membutuhkan ID barang.
Nah, dan ketiga itu kita akan menambahkan namanya subtotal. Subtotal ya. Terus kita akan menambahkan total bayar. Terus kita akan menambahkan fill kembali. Nah, itu saja kan ini saja yang akan kita modifikasi di tabel service. Yang pertama itu tadi apa? ID jasa ya. Kita akan tambahkan di sini ID jasa. Terus ID barang. Terus subtotal. Total bayar kembali. Total bayar sama kembali. Ini kita kasih tipe datanya varchar. Di barangnya juga varchar. Subtotalnya ini integer. Total bayarnya juga integer. Kita kasih juga integer. Dan di sini kita kasih panjangnya 15. Save. Nah, kita refresh. Nah, di sini kita sudah sudah memodifikasi tabel service. Nah, kita akan mengisi data yang dibutuhkan untuk merealisasikan tabel ini tadi, tabel B tadi ya, faktur servis kendaraan. Pertama kita akan mengisikan nomor faktur sama tanggal nomor polisinya tadi sudah ya. Kita akan mengambil dari tabel pendaftaran. Terus kalau nomor faktur tanggal nomor polisi ini kita akan mengambil dari service, tabel service ya. Kita tidak perlu mengambil dari kita bisa juga kita akan mengambil data ini dari tabel pendaftaran ya. Terus yang kedua jasa kita terlebih dahulu kita akan mengisi data di jasa. Caranya klik kanan pada jasa, tabel jasa, pilih script, pilih insert. Di jasa contohnya kita buat jasa JS001. Nama jasanya contohnya kita buat paket service ringan. Tarifnya kita kasih 20.000. Oke, kita lihat. Ini sudah berhasil ya. Terus kita akan mengisi data barang. Search script.
ID barangnya contohnya B001. Barangnya contohnya kita kasih oli MPX. Harga belinya contohnya 35.000. Harga jualnya contohnya 45.000. Satuannya botol. Stoknya kita kasih 12. Sudah. Terus kita akan merealisasikan ya. Oh ya, satu lagi kita akan membuat data mekanik karena di sini dia membutuhkan data mekanik ya. Caranya sama kayak tadi. Jadi mekaniknya M001. Nama mekaniknya namanya Suraten. Alamatnya Jalan Mekarsari. Handphonenya 0822 84 35 45 29. Ini adalah contoh ya. Di sini udah sukses ya. Nah, selanjutnya kita akan merealisasikan tabel B nih, yaitu faktur servis kendaraan. Caranya klik sekali di DB database bengkelnya, baru kita pilih query tool. Selanjutnya kita akan menampilkan, pertama kita akan menampilkan nomor faktur, tanggal, nomor polisi, kita mengambil ini dari tabel pendaftaran. Lanjut kita akan menambahkan jasa ya. Jasanya dari kodenya ya. Terus nama jasanya tabel jasa titik nama jasa. Terus harga ya. Harganya kita kasih harga. Kalau tabel jasa sih tarif. Tabel jasa di jasa, nama jasa, tarif. Ya, untuk di sini. Nah, kita kembali ke barang. Kalau untuk barang, tabel barang, ID barang, tabel barang, nama barang, harga jual, terus untuk jumlah itemnya ini kita ambil dari data servisnya saja.
sini ya, jumlah item. Tabel service dot jumlah titik jumlah item from tabel service. Kita gabungkan tabel pendaftaran on tabel service ID di ini nomor ya, saya baru ingat. Ya, di tabel pendaftaran nomor ya. Iya. Sama dengan tabel pendaftaran kita gabungkan tabel jasa on tabel jasa tabel service titik ID jasa sama dengan tabel jasa titik ID jasa. Kita gabungkan mekaniknya belum ya. Di sini nanti kita gabungkan saja, kita buat aja dulu untuk barang ya. Tabel barang on tabel service dot ID barang sama dengan tabel barang ID barang. Nah, kita kan tadi ada ketinggalan di mekanik ya. Kita mengambil mekanik. Tabel mekanik titik nama mekanik. Oke. Kita gabungkan tabel mekanik on tabel service ID mekanik sama dengan tabel mekanik ID mekanik. Coba kita tabel service ya. Nah, di sini ada error ya. Ini kita tampilkan nomor faktur tanggal, karena di service tabel service sudah ada nomor faktur, tanggal sama nomor polisinya. Jadi nggak usah kita ngambil dari data pendaftaran. Nah, di sini sudah berhasil ya nomor fakturnya. Ini masih kosong ya, karena di sini kita belum masukkan datanya di tabel service. Kita akan lihat dulu ada nggak data di tabel service. Di sini masih kosong ya.
makanya dia tidak terrelasikan karena di data di tabel service itu belum ada. Jadi terlebih dahulu kita akan mengisi data di tabel service. Caranya insert script, nomor fakturnya tadi 0 0 0 0. Contoh nomor fakturnya F001, tanggalnya 2021, jumlah itemnya 1, biaya jasanya itu 20.000, biaya barang 45.000, diskonnya 0%, ID mekanik M001, ID user U001, nomor polisinya BM 3424 DAB, ID jasa J001, ID barang B001, subtotalnya, contohnya subtotalnya 65.000. Total bayarnya 65.000. Kembaliannya itu total bayar. Di sini kita lupa membuat bayar ya. Bayarnya berapa? Ini kita copy aja. Kita akan modifikasi bayarnya ya. Ini kita copy saja. Kita akan membuat bayar. Terus di sini kita buka kembali. Di sini kita pilih varchar bayar integer aja karena dia bersifat angka ya. Di sini kita pilih integer, save. Nah, kita tambahkan data sudah ada ya. Nah, kita copy saja, kita pastikan di sini tadi. Subtotalnya, total bayarnya contohnya bayarnya 100.000, bayarnya 100. Lanjut di kembalian kita tambahkan 165.000, kembalian 35.000. Oke, kita jalankan. Ini sudah sukses ya.
Nah, di sini kita akan jalankan perintah ini tadi. Coba kita cek apakah sudah ada data di ini. Sudah ada ya, data di tabel service. Kita dulu data di tabel jasa. Di sini jasanya JS001 ya, sehingga dia tidak tampil di pas relasinya. Jadi di sini kita akan update nomor fakturnya, kita ganti, kita buat F001, tanggalnya 2021 05 tanggal 28. Jumlah itemnya itu 1, biaya jasa 20.000, biaya barang 25.000, diskonnya itu 0, ID mekanik itu M001, ID user itu U001, polisnya BM 424 BAB, ID jasa tadi JS001. Bisa sekali lagi di sini JS001 ya, karena dia kalau tidak bakalan tertampil dia. ID barangnya B001, total itu 65.000. Ini sudah ikut jasa tadi ya, total 65.000, total itu sudah pasti 65.000. Contohnya dia membayar dengan uang senilai 100.000. Kembaliannya kita kasih 35.000. Oke, kita jalankan. Ya, ini ya, dia berdasarkan apa, nomor faktur F001. Oke, dan sudah sukses ya. Kita kembali, kita jalankan perintah tadi. Nah, di sini udah tampil nomor faktur, tanggal, nomor polisi, ID jasanya, nama jasanya siapa, tarifnya berapa, ID barangnya, nama barangnya apa, harga jualnya berapa, jumlah itemnya berapa, nama mekaniknya siapa. Dan satu lagi di sini kita akan menampilkan subtotalnya ya. Subtotal kita menambahkan subtotalnya di tabel service. Tabel service subtotal, koma, di tabel service di subtotal
total bayar ya. Total bayar, tabel service, kembali, bayar sebelumnya bayar dulu, baru kembali. Kembaliannya berapa? Nah, terus setelah itu coba kita jalankan dulu ya. Sintaknya error ya. Karena di sini ada koma. Jalankan dulu. Nah, di sini sudah tampil total subtotalnya berapa, total bayarnya berapa, bayarnya berapa, kembaliannya berapa. Nah, di sini kita user, nama usernya ya. Karena di soalnya di sini kasirnya siapa gitu. Jadi di sini kita kasih tabel user, nama user. Dan di sini kita akan panggil, kita akan joinkan ke tabel user. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya nama usernya siapa, nama mekaniknya siapa. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Semoga video saya ini dapat membantu teman-teman yang belum dapat menyelesaikan contoh kasus seperti yang saya kerjakan ini. Sedikit banyaknya yang saya ucapkan. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat